Perkenalkan, nama saya Febria Sri Fatona, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Kebunan 1. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata Modul 1.1 Penerapan Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak Modul 1.1, perasaan saya yang pertama banyak belajar tentang filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengkoreksi sistem pembelajaran saya di kelas. Dan yang ketiga, menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun ala Ki Hajar Dewantara. Ide dan gagasan yang timbul tersebut dapat mengubah metode dan model pembelajaran di kelas. Juga dapat mengubah cara pandang saya terhadap siswa yang semula saya itu berorientasi terhadap nilai, sekarang saya menjadi berorientasi terhadap proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dari modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang saya dapatkan dari modul 1 di sini, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1, di mana yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Maksudnya di dalam kelas tersebut, jadi guru bertindak sebagai pusat, di mana siswa hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, yaitu menggunakan metode ceramah. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak, di mana setiap anak itu memiliki perbedaan atau keunikan, di mana guru harus mempelajari bagaimana karakteristik setiap siswa. Dan yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Dan keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKN saja. Nah, itu yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Di sini guru harus kreatif menggunakan berbagai media pembelajaran. Jadi siswa itu bisa belajar bukan hanya dari guru, bisa menonton YouTube mungkin di internet, berbagai macam pelajaran juga dapat dilihat dari beberapa buku. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak atau student center, di mana di sini murid aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya guru yang berperan dalam pembelajaran tersebut. Jadi siswa juga aktif dalam pembelajaran. Kemudian menghargai setiap karakteristik belajar anak. Jadi setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Ada anak yang menggunakan pembelajaran audio, ada yang menggunakan visual, dan ada pula anak yang menggunakan metode pembelajaran dengan kinestetik. Jadi setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, di mana dalam memberikan pembelajaran kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan setiap anak tersebut. Kemudian mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Jadi dalam memberikan pembelajaran tidak selalu monoton, guru yang
Jadi bisa materi yang diberikan kepada siswa bisa berupa lagu, bisa berupa permainan yang disenangi siswa. Jadi pembelajaran harus menyenangkan agar siswa itu tertarik untuk belajar dan konsentrasinya semakin meningkat. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di situ saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Seperti kota kita tercinta ini memiliki kearifan lokal dan budaya seperti tari-tarian, tari sangkal, dan budaya seperti makanan khas daerah, dan juga ada kerabat sapi. Itu termasuk berbasis kearifan lokal. Juga musik tongtong. Mungkin di sekolah ini ada salah satu kelas yang sudah memberdayakan kearifan lokal dan siswanya belajar musik tongtong menggunakan alat-alat tradisional. Nah, selanjutnya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pembelajaran yang digunakan sekarang itu menyesuaikan dengan alam dan zamannya. Seperti pada saat saya masih kecil atau masih SD, itu tidak sama dengan pembelajaran sekarang. Jadi sudah berbeda zamannya. Kalau dulu waktu saya masih kecil masih belum ada handphone, belum ada smartphone. Jadi anak-anak itu biasanya bermain menggunakan permainan tradisional. Kalau sekarang anak-anak sudah lebih banyak menggunakan gadget sebagai alat permainan. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila di sini terdapat 6 dimensi ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong, dan yang keenam bernalar kritis. Kemudian mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi siswa itu lebih suka kalau dalam pembelajaran itu ada permainannya. Jadi siswa itu lebih mudah ingat terhadap pembelajaran tersebut dan membuat siswa itu memiliki penguasaan tentang kesenangan. Jadi kalau siswa tenang, maka pembelajaran akan lekas masuk. Kesimpulannya di sini, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Tentu setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda, di mana kita sebagai seorang guru harus dapat menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Jadi pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Jadi seperti kita seorang guru menghamba terhadap anak. Maksudnya bagaimana anak ini akan kita bawa agar anak tersebut dapat berhasil atau sukses dalam mengikuti pembelajaran, agar dapat menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Nah, jadi budi pekerti itu lebih baik ya, karena ketika kita mengajar kepada anak, di situ yang kita utamakan akhlak. Akhlak anak itu akan jadi seperti apa. Nah, mengenai akademik mungkin itu yang kedua. Jadi percuma saja akademiknya baik kalau siswa itu memiliki karakter atau akhlak yang kurang baik. Jadi yang perlu diutamakan di sini adalah akhlakul karimah ya, memiliki karakter yang baik. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua atas kesediaannya menghadiri acara sosialisasi modul 1.1 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya mengimplementasikannya pada aksi nyata pada salah satu pelajaran saya, yaitu SBDP, untuk membuat poster dengan menggunakan media Canva secara berkelompok. Hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap siswa, yaitu kolaborasi yang meningkat antar siswa dan juga penguasaan teknologi.
Pada tahap persiapan, yang pertama saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengkonsultasikan tentang aksi nyata yang akan saya terapkan di kelas. Selanjutnya, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Kemudian, saya juga turut membangun kebiasaan atau budaya sekolah yang berarti, yaitu mencium tangan ibu guru dan berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Saya juga membangun pembiasaan atau budaya sekolah, yaitu pembacaan doa sebelum dan setelah pelajaran, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, pada kegiatan pembelajaran, saya awali dengan pemberian motivasi kepada siswa agar siswa semakin bersemangat dan tertarik dengan pembelajaran yang akan dijalaninya. Kemudian, bersama dengan siswa, kami menentukan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian, secara berkelompok, siswa akan membuat poster menggunakan media Canva. Saya juga memberikan apresiasi atas hasil belajar mereka menggunakan media Canva, yang selanjutnya hasil belajar itu bisa siswa unggah di media sosial mereka masing-masing. Nama saya Sarifah Adila, kelas 6. Menurut saya, menggunakan aplikasi Canva dalam pelajaran SBDP membuat pelajaran menyenangkan dan tidak membosankan. Nama saya Nailu Ikoratila, kelas 6. Saya belajar SPDP lebih menantang dengan menggunakan aplikasi baru yang kami pelajari dan kami bebas mengekspresikan diri sehingga pembelajaran jauh lebih menarik dan tidak membosankan. Saya Jailani, merupakan rekan sejawat Ibu Febri. Menurut saya penggunaan aplikasi Canva pada pembelajaran SBDP membuat siswa mampu berkolaborasi dalam mempelajari teknologi. Hal ini menjadi inspirasi bagi saya pribadi untuk menerapkan pada mata pelajaran yang saya ampuh. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Salam guru hebat.